Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat K yang dirahmati Allah, saya Haji Abdul Hamid Faruk, pengasuh Pondok Pesantren Al-Mubarak As-Siddiqi, Balung, Jember. Sebentar lagi kita akan merayakan Idul Fitri. Seperti biasa, di hari raya Idul Fitri kita bersilaturahim. Kita keliling ke rumah tetangga, ke rumah saudara, kita keliling ke rumah kawan, ke rumah teman. Kita bersilaturahim bergantian dari satu rumah ke rumah yang lain, dari satu saudara ke saudara yang lain. Seperti biasa, ketika kita silaturahim, maka kita juga perlu mengedepankan bagaimana adab silaturahim yang baik. Bagaimana caranya agar kedatangan kita layak dinantikan dan layak dirindukan. Seringkali kita silaturahim, kita datang ke rumah sahabat, kita datang ke rumah handai taulan, kita berkunjung ke rumah keluarga, tetapi ternyata kehadiran kita tidak dinantikan. Karena mungkin ada tata krama, ada adab, sopan santun kita yang mungkin kurang memuaskan. Karenanya ada pertanyaan, bagaimana sebenarnya adab bersilaturahim saat berkunjung ke saudara atau kerabat saat Idul Fitri? Jangan sampai di hari yang fitri justru timbul rasa benci. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Memang tidak ada aturan yang baku, tidak ada perintah yang resmi terkait dengan bagaimana adab silaturahim di hari raya Idul Fitri. Tetapi selayaknya sebagai seorang tamu yang baik atau selayaknya sebagai tuan rumah yang baik, maka kita wajib menghormati siapapun yang kita datangi, wajib memuliakan siapapun yang akan datang. Jangan sampai ada obrolan-obrolan, ucapan-ucapan yang itu kemudian menjadikan muncul rasa benci, muncul rasa suudzon, bahkan kemudian menimbulkan efek pengaruh ke depannya menjadi bahan gosip, bahan rasan-rasan, bahan ribah. Naudzubillah, jangan sampai. Sobat K, hendaknya ketika kita mendatangi rumah sahabat kita ataupun keluarga, semisal kita diberi suguhan makanan ataupun minuman, maka selayaknya kita memuliakan orang yang memberikan suguhan tersebut dengan memakan secukupnya. Jika kita memang suka dengan suguhan itu, maka selayaknya kita makan secukupnya. Jangan sampai berlebih, apalagi sampai kemudian memaksa tuan rumah untuk mengeluarkan sesuatu yang itu di luar kekuatannya, menyediakan sesuatu yang itu di luar kapasitasnya. Kalaupun misalnya kita tidak suka dengan suguhan yang diberikan, maka selayaknya kita mungkin tidak ada salahnya mencicipi sedikit, atau mungkin mengalihkan ke pembicaraan yang lain sekiranya kita tidak sampai menyakiti tuan rumah karena kita tidak mencicipi atau bahkan menghina makanan yang disuguhkan. Naudzubillah. Dan sebagai tuan rumah yang baik, selayaknya kita tidak perlu memaksakan tamu yang datang untuk harus memakan atau mencicipi makanan yang kita suguhkan. Karena bisa jadi tamu yang datang kepada kita mungkin sedang melaksanakan puasa Syawal. Ya, kita husnudzon saja bahwa tamu yang tidak mau makan atau tamu yang tidak mau mencicipi, mereka sedang berpuasa Syawal. Sahabat K yang dimuliakan Allah, kita selayaknya juga tidak membahas sesuatu yang mungkin bukan kapasitas kita untuk bertanya, atau menanyakan sesuatu yang memang tidak layak untuk ditanyakan. Semisal
kita tanya, semisal ketika misalnya yang datang jomblo, belum punya pasangan, kita tidak perlu mengatakan kapan kamu menikah, apalagi sampai kita membuli, maka yang muncul nanti adalah perasaan benci dan enggan untuk datang kembali. Sebagai tuan rumah yang baik juga kita selayaknya tidak menampakkan kemewahan, menampakkan rasa mohon maaf, apalagi sampai tanya kamu kerja di mana, bayaran kamu berapa, hal-hal yang sebenarnya sangat riskan sekali untuk ditanyakan. Cukup tanyakan sesuatu yang itu layak untuk ditanyakan, semisal kabarmu bagaimana, semisal dia mudik kapan dia datang, hal-hal yang mungkin tidak sampai menyakiti hati, sehingga Anda menjadi pribadi yang layak untuk dirindukan untuk datang kembali, atau Anda menjadi pribadi yang layak untuk dinantikan kembali. Sobatku yang dirahmati Allah, terakhir, sebaiknya di dalam rumah maupun ketika kita berkunjung ke rumah seseorang, kita mendoakan selayaknya yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kita mendoakan orang yang kita datangi, atau ketika kita menjadi tuan rumah, kita mendoakan tamu yang datang kepada kita dengan doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Taqabbalallahu minna wa minkum, semoga Allah menerima amal-amal kita selama Ramadan dan menjadikan kita pribadi yang benar-benar kembali fitri. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.